Sekarang kita akan membahas lanjutan dari Rabu Abu. Bagi orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai sili atas dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Dalam perayaan Rabu Abu dan masa Prapaskah ini, umat Katolik diwajibkan berpuasa dan berpantang. Dan dalam masa Prapaskah, ini pun disertai juga dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dalam prakteknya, pada masa Prapaskah ini juga manusia dianjurkan untuk menebar belas kasih yang tulus, terutama kepada mereka yang berkekurangan, karena tindakan tersebut mencerminkan keadilan kerajaan Allah di dunia ini. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Patutlah kita mempersilakan Roh Kudus untuk menggerakkan kita dalam karya dan amal belas kasihan terhadap sesama. Dalam prakteknya, pada masa Prapaskah ini juga manusia dianjurkan untuk menebar belas kasih yang tulus. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dan hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Mereka yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, dan pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal, pantang rokok bagi mereka yang merokok, pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Jadi jika kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan, sebab itu tidak ada artinya. Pantang tidak terbatas hanya makanan, namun pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan, terdapat pilihan lain, seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat, seperti pantang nonton TV, pantang shopping, pantang gosip, pantang main game. Jika memungkinkan tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan, minuman dan pantang kebiasaan ini. Maka penerapannya adalah, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun, kecuali yang jatuh di hari raya, adalah hari Tobat. Namun, jika kita mau melakukan yang lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung, namun bagi yang dapat melakukan lebih, silakan juga berpuasa dalam ketujuh hari Jumat dalam masa Prapaskah, atau bahkan setiap hari dalam masa Prapaskah. Aturan berpuasa bagi umat Katolik ini berarti hanya diperbolehkan makan kenyang satu kali dalam sehari. Dengan waktu kenyang yang dapat dipilih sendiri antara pagi, siang atau malam. Harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan cemilan berkali-kali sehari.
Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain, seperti diet supaya kurus ataupun menghemat. Ingatlah tolak ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Yesus, dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan dunia. Maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang, atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa, kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat juga mengucapkan doa sederhana, "Ampunilah aku, ya Tuhan. Aku mengasihimu, Tuhan Yesus. Mohon selamatkanlah," sebutkan nama orang yang kita kasihi. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang terdekat dengan kita seperti orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, orang susah. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang, atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai 1 hari penuh. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal ini, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa, dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita.